wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Razizah dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 30. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai peristiwa osmosis pada membran sel. Yang pertama, ada segelas air dengan air biasa, dan yang kedua ada segelas air dengan air garam, dan siapkan 2 potongan kentang dengan ukuran yang sama. Yang pertama, kita ukur dulu dengan kertas dengan pas air basah. Setelah itu, yang kedua diukur kembali di air garam. Setelah itu, kedua kentang ini masukkan ke dalam masing-masing air yang berada di gelas. Setelah dimasukkan, kita tunggu selama 15 menit. Setelah kita tunggu selama 15 menit, mari kita coba apa yang terjadi. Mari kita ambil dulu kentang yang berada di air biasa. Setelah itu, kita pegang dan ditaruh di kertas yang kering. Kemudian kita jeplak lagi pada bentuk yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kentang yang berada di air biasa terlihat lebih besar dan teksturnya lebih keras. Kemudian kita ambil kentang yang berada di air garam. Setelah itu, kita taruh di kertas yang kering. Kemudian kita jiplak juga kepada bentuk yang tadi sudah kita buat. Di sini kentang terlihat lembek dan lebih mengesut seperti lebih kecil dari sebelumnya. Peristiwa osmosis adalah terjadi pada membran semi-permeabel dan membran selektif permeabel. Osmosis merupakan perpindahan zat cair dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel atau membran selektif permeabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Maulana, kelas 11 IPA 2 nomor 31. Di sini saya akan melakukan praktikum membran sel, yaitu tentang transport lintas membran. Contohnya saya memakai teh. Kita sediakan teh dan gelas. Lalu kita masukkan teh ke dalam gelas yang berisi air. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita bisa melihat air yang tadinya berwarna bening berubah menjadi warna. Karena kan difusi atau pembaruan adalah peristiwa mengenalinya ada perpindahannya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kenalkan, nama saya Reva Anissa Susurya dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 19. Nah, di video sebelumnya saya dan teman-teman saya telah melakukan percobaan osmosis dan difusi. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi osmosis dan difusi. Nah, dari video percobaan osmosis dan difusi di video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan osmosis dan difusi, yaitu transport membran. Transport membran sendiri dibagi menjadi 2, ada transport aktif dan transport pasif. Transport pasif yaitu transport membran yang tidak memerlukan energi. Di dalam transport pasif, molekul bergerak searah gradien konsentrasi, yakni konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh transport pasif yaitu osmosis dan difusi. Yang kedua ada transport aktif, yaitu transport membran yang memerlukan energi berupa ATP. Di dalam transport aktif, molekul bergerak melawan gradien konsentrasi, yakni dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh dari transport aktif ada endositosis, eksositosis, dan juga pompa ion. Dari contoh transport pasif, yang pertama ada difusi. Difusi yaitu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada pula contohnya, yaitu ketika memakai parfum
dan ketika melarutkan sirup dalam air tanpa diaduk. Yang kedua ada osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Di dalam osmosis terdapat 2 poin. Poin pertama, jika sel diletakkan dalam larutan hipotonis atau larutan encer, maka sel tumbuhan mengalami tekanan turgor dan sel hewan mengalami lisis atau pecah. Poin kedua, jika sel diletakkan dalam larutan hipertonis atau larutan pekat, maka sel tumbuhan mengalami plasmolosis dan sel hewan mengalami krenasi atau mengkerut. Dalam contoh transport aktif ada 3 contoh. Yang pertama eksositosis. Eksositosis merupakan transport suatu bahan tertentu keluar sel melalui pembentukan vesikula dan fusi dengan membran plasma. Ada pula bahan yang ditransport, yaitu enzim, glukosa, hormon, protein, dan limbah suatu sel. Yang kedua ada endositosis. Endositosis merupakan transport suatu bahan tertentu ke dalam sel melalui pelipatan membran dan pembentukan vesikula. Jenis-jenis endositosis. Ada fagositosis atau sel makan, ada pinotosis atau sel minum, dan juga ada endositosis yang diperantarai reseptor. Dan contoh terakhir yaitu pompa ion. Pompa ion adalah mekanisme transport yang membutuhkan ATP untuk menggerakkan ion terhadap gradien konsentrasinya. Contohnya ada natrium, kalium, atau pompa Na+.